نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya sangat bagus sekali ya yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Ini sharing juga karena saya nggak pernah menemukan hal yang demikian sebelum saya tahun 2006. Dan saya dapat ayat ini pada saat lagi sama teman-teman di As-Salam buka hadis. Jadi memang saya aktif di gereja dulu Pak. Jadi dari keluarga. Penyanyian liturgi ya, penyanyian gereja. Jadi bukan maksudnya dari sekolah minggu segala macam memang luar biasa kalau Kristen itu kan memang dia memberikan itu dari sejak kecil ya. Tapi yang poin saya adalah kenapa Kristen saya dulu agak susah masuk Islam. Karena diperbandingkanlah dua ayat ya Ihdinas Shiratal Mustaqim dengan satu ayat di Kristen biasa jadi andalan orang jadi kafir itu adalah aku adalah jalan kebenaran. Yohanes. Barang siapa yang percaya aku dia tidak akan binasa melainkan melalui hidup yang kekal. Betul ya. Ayat ini saya temukan pada saat saya lagi haji itu kok sama di Quran. Saya lupa di surat 2 apa surat 3 gitu ya. Sama tapi surat 3 itu. Surat 3. Nah, akunya ini oleh di Injil itu diasosiasikan tuh Yesus. Padahal bukan. Aku itu adalah Allah. Allah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya surat Maryam itu udah jelas. Putra Maryam. Isa putra Maryam. Ya. Padahal di Injil juga ada Isa putra Maryam, tapi mereka luar biasa melakukan bid'ahnya. Jadi poin saya adalah kenapa saya juga terlambat mendapatkan informasi seperti itu poinnya. Betul. Karena saya melihat di kurikulum agama juga nggak pernah. Tidak ada muncul. Tidak pernah mengetahui hal yang demikian. Jadi kalau demikian ya saya sih nggak pernah menyalahkan kenapa orang tidak berpindah ke Islam. Tapi mungkin mereka nggak tahu. Mungkin mereka tidak tahu. Iya, betul. Karena ini masalah doktrinasi. Jadi itu Pak. Ya. Bagus sekali. Begini. Tapi nama juga saya nggak boleh rubah. Karena itu dari bapak saya. Enggak apa-apa. Tapi nama harian Bapak apa ganti aja. Assalamualaikum ya. Ganti aja Munzir atau apalah gitu ya. Karena Bapak pemberi peringatan di gereja. Bapak tahu nggak? Boleh waktu saya jelasin dulu? Ada dua ayat membuat orang Nasrani itu bangga dengan agamanya. Tidak nyambung, mari. Jangan bohong. Bapak tahu? Saya, maaf ya Pak, saya lebih hafal Injil dari pendeta loh. Insya Allah. Lebih hafal saya dari Bapak. Meskipun Bapak mantan kafir. Yohanes. Inilah jalan keselamatan. Benar nggak salah ayat ini? Saya bilang pada zaman itu pembawa wahyu Isa Al-Masih. Semua nabi jalan keselamatan, selamat kepada mengenal dan beriman kepada Allah. Selesai. Yang kedua, Pak Pastur, Pak Pendeta bangga dengan saya. Hadis sahih Muslim dan Bukhari. Pas itu orang katanya, kenapa bukan Muhammad yang turun ke bumi sebagai hakim yang adil, tapi justru Isa Al-Masih? Berarti kan luar biasa nabi kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Saya jawab, justru Pak Pastur, Pak Pendeta malu mengangkat ini. Kenapa Isa Al-Masih sebagai hakim yang agung? Karena Bapak tersangka. Tersangkanya apa? Mempertuhankan Isa padahal dia Rasul. Kami karena on the track tidak pernah mempertuhankan Rasulullah. Muhammad gak perlu turun karena kami tidak pernah tersangka. Malu kan saya bilang. Diam mereka. Iya. Karena Anda tersangka. Makanya surat 5 ayat 116 ini sampai jam 8 jadinya nih. Buka Al-Quran. Surat 5 ayat 116 sampai 118, kemudian Matius pasal 17 ayat 10 sampai 15. Ini paralel ini. Buka surat 5 116 sampai 118. Enggak apa-apa ya kelamaan. Al-Qur'an surat 5 116. Apa kata Allah di sana? Matius pasal 17. Ya, langsung antum. Oh, ini mic-nya. Ya, langsung 5:116 sampai 118. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Apa kata Isa? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Iya, jadi besok Pak dikumpulkan sekian miliaran Nasrani di padang mahsyar. Allah perintahkan kamu ke neraka, go to hell. Apa kata mereka? Tidak, kami bertuhan kepada Yesus. Kami berdumuat atas nama Yesus. Kami menyembuhkan orang sakit atas nama Yesus. Allah itu maha adil.
Isa dipanggil ke depan miliaran orang Kristen nanti. Apa kata Allah? Wahai Isa, apakah engkau pernah mengaku sebagai Tuhan di depan mereka waktu di dunia bersama ibumu? Jawab Isa itu objektif. Tidak mungkin aku mengatakan yang bukan hakku, karena aku seorang nabi. Engkau lebih tahu apa yang terbaik buat mereka. Dalam Injil juga Pak Yohanes, Matius, begitu dikumpulkan nanti orang Nasrani, ditanya, kenapa kami masuk neraka, kata orang Kristen? Karena kamu mempertuhan Yesus, kami mempertuhan Yesus. Oh, dipanggil Isa. Sama Pak Matius, paralel itu. Apa kata Allah kepada Yesus? Ini versi Injil, itu versi Al-Quran. Wahai Isa, apa engkau pernah mengaku sebagai Tuhan di depan mereka? Apa jawab Yesus? Ini versi Kristen ya Pak. Wahai Allah, mereka sudah membuat kejahatan di muka bumi ini. Aku tidak mengenal mereka. Karena yang disampaikan oleh Isa Al-Masih itu kalimat tauhid. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak mengenal mereka. Mereka sudah membuat kejahatan di muka bumi ini. Sekarang anyah dari hadapanku, pai dari siko, jan tagak dari siko. Itu bahasa Padang. Pergi dari sini, gitu. Iya Pak. Mereka sudah membuat kejahatan. Apa kejahatan orang Nasoro? Mempertuhankan aku, kata Isa. Jadi maaf ya Pak, Bapak beruntung masih Islam. Kalau nggak neraka Bapak loh. Ini kata Matius itu Pak. Karena ketika saya bicara doktrin Quran, Kristen menolak. Pas itu orang itu Al-Quran kami nggak percaya. Buka Matius. Maka Yohanes itu membatalkan ketuhanan Yesus. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Tapi pertanyaan untuk Bapak, kenapa mereka begitu gencar memurtadkan orang Islam? Mereka satu megang ayat yang sebenarnya palsu. Matius pasal 12 ayat 19. Betul kan? Di Matius, mereka ini jadi doktrin pendeta ini, gereja. Matius pasal 28 ayat 19. Padahal Pak, kalau bicara hukum, kalau Bapak ada di sarjana hukum, Matius pasal 15 ayat 24 ini pasal terakhir Pak. Sekian abad Isa wafat, diangkat, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Kamu mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya, melainkan diserupakan dengan dia. Isa itu diangkat sampai sekarang, nanti baru diturunkan sebagai hakim yang adil untuk mengadili orang Nasrani, membunuh nabi, mematahkan salib. Karena babi itu haram, Imamat pasal 11 ayat 7. Dan lagi babi jangan kamu makan, dagingnya jangan kamu sentuh, unclean to you, haram untuk sampean panjenengan. Di Jawa Tengah, oh kami bukan makan babi, katanya Pak mangan celeng. Yes, podo. Ojo ngeyel. Matius 28:19, Bapak tahu, ini serius Pak. Bapak pasti bertanya, kenapa sih setiap Kristen pribadi misi? Pribadi yang akan memurtadkan semua manusia muka bumi. Mereka sangat yakin ini amanat agung Yesus. Apa isinya? Karena itu, pergilah kamu ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi muridku, dan baptis mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Padahal secara hukum tekstual, ini muncul setelah abad sekian. Ayat yang benar, Matius pasal 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel, bukan untuk dunia aku diutus. Jadi Bapak kalau pengikut Kristus, neraka jahanam. Karena Bapak bukan keturunan Bani Israel, keturunan Sangihe Talaut. Iya, nggak masuk Pak. Sama dengan kalau saya dakwah sama Batak. Lai apa? Apa agamamu? HKBP katanya. Saya bilang, baca kitab enggak? Apa? Matius pasal 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, keturunan Bani Israel. Sementara kamu Bani Batak, kamu si hombing, neraka kau. Saya bilang. Ini dalilnya Pak. Jelas ya? Makanya Bapak, alhamdulillah Pak. Bapak dapat petunjuk. Kalau nggak astagfirullah, gosong Pak, gosong. Neraka. Cukup? Cukup ya? Baik sahabatku. Saya kira cukup sekian.